Gimana kalau aku bilang, psikopat yang sering kita lihat di film, di berita, sebagai seorang kriminal, justru banyak yang menjadi CEO, pengusaha, dan penjabat publik. Halo semuanya, kalian mungkin udah sering nih dengar istilah psikopat, tapi sudah yakin belum kalau yang kalian bayangkan tentang seorang psikopat itu akurat? Apakah benar seorang psikopat itu merupakan pembunuh dingin seperti yang sering kita lihat di dalam film? Seperti inikah psikopat yang kalian bayangkan? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar satu persatu apa itu arti psikopat sebenarnya, kenapa psikopat bukan diagnosis resmi, dan kenapa istilah ini masih sering disalahpahami oleh masyarakat. Kalau kita mendengar kata psikopat, pasti yang terbayang adalah sosok pembunuh berantai kejam yang seperti yang ada di film-film. Justru di situ letak masalahnya. Padahal kenyataannya istilah ini sering digunakan oleh para peneliti untuk menggambarkan pola kepribadian tertentu seperti kurangnya empati, pesona dangkal, manipulatif, dan kecenderungan berperilaku impulsif tanpa rasa bersalah. Dan ini penting, ciri-ciri psikopat tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai kriminal. Banyak individu dengan trait psikopat justru mampu memberikan kontribusi dan adaptif di tengah masyarakat. Sebagai contoh, ada yang menjadi seorang pengusaha sukses, menjadi seorang CEO, dan bahkan menjadi seorang politisi. Mungkin mereka lihai dalam memanipulasi, dingin secara emosional, dan sangat strategis. Nah, ini yang orang jarang tahu. Psikopat itu bukan diagnosis resmi. Di buku panduan psikologis yang sering dipakai oleh profesional, namanya DSM-5, nggak ada tuh diagnosis psikopat. Seorang psikolog dan psikiater tidak memberikan label tersebut pada saat melakukan diagnosa, karena yang mereka lihat adalah seorang manusia dengan cerita, luka, dan pengalaman yang menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Namun, biasanya istilah psikopat dipakai di penelitian atau media, tetapi tidak sebagai diagnostik resmi. Coba deh kamu bayangin gangguan kepribadian antisosial itu seperti kategori buah, dan psikopat itu seperti apel. Apel tentu masuk dalam kategori buah dong, tapi dia memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi psikopat itu adalah tipe khusus yang sering muncul dalam gangguan kepribadian antisosial. ASPD adalah kondisi psikologis ketika seseorang sudah sejak remaja terus-menerus menunjukkan pola perilaku melanggar dan merugikan hak orang lain. Misalnya, impulsif, agresif, mudah berbohong, dan perilakunya terlihat jelas. Ini juga diagnosis resmi dari DSM-5. Dan diagnosisnya hanya bisa diberikan saat kita sudah usia 18 tahun ya. Namun, tanda-tandanya akan muncul sejak usia 15 tahun. Jadi perbedaan psikopat dan antisosial itu apa sih? Simpelnya adalah, nggak semua orang dengan antisosial itu merupakan psikopat. Tapi, hampir semua psikopat masuk dalam kategori antisosial. Jawabannya bisa banget. Banyak orang berpikir kalau gangguan kepribadian nggak bisa diapa-apain, padahal bisa, cuman bertahap. Terapi bisa bantu seseorang untuk kontrol diri, menambah empati, dan punya hubungan yang lebih sehat. Dan semakin cepat ditangani, semakin besar pula peluangnya untuk membaik. Kalau kamu atau orang di sekitar kamu merasa punya ciri-ciri seperti tadi, penting banget kamu konsultasi ke profesional. Hanya psikolog dan psikiater saja yang bisa memberikan penilaian yang valid. Jangan diagnosis diri sendiri dan jangan juga menghakimi orang lain ya. Karena kita semua punya struggle. Kita semua punya bagian diri yang sulit dimengerti. Dan kita semua berhak mendapatkan dukungan. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan ingat, selalu berani cari tahu, Berani juga cari bantuan. Karena kamu layak untuk didengarkan.